3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang simple present tense. Ini penting karena tense ini merupakan modal dasar untuk orang bisa paham dan bisa ngomong bahasa Inggris. Di samping itu, tense ini adalah tense yang paling banyak digunakan, apalagi bagi pemula. Oleh karena itu, marilah kita langsung saja pada pembahasan mulai dari awal. Sebelum membahas lebih jauh, secara etimologi, simple present tense berasal dari kata simple, artinya sederhana. Present berarti sekarang, sedangkan tense sendiri adalah pola atau bentuk kata yang menunjukkan waktu, jumlah, jenis, dan persona yang merupakan kandungan gramatikal sekunder kata kerja dalam bahasa Inggris. Secara terminologi, simple present tense adalah pola kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan kegiatan atau aktivitas atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Di samping itu, simple present tense juga bisa untuk mengungkapkan suatu tindakan atau keadaan yang rutin, yang biasa terjadi atau dilakukan sehari-hari, atau disebut habitual action. Apabila kita ingin mengenali kalimat dengan tense ini, kita bisa mengenalinya dengan 3 ciri-ciri berikut. Pertama, menggunakan kata kerja bentuk satu atau dasar, atau disebut juga infinitif, tepatnya bare infinitif. Untuk bisa mengetahui verb 1 ini, Anda perlu memahami istilah konjugasi infleksi bahasa Inggris, atau secara familiar disebut list of regular or irregular verb. Tentang list of regular or irregular verb ini, Anda bisa buka video saya yang lain tentang itu. Ciri kedua, tense ini menggunakan kata kerja bantu do atau does. Ini biasa digunakan dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Ciri ketiga, tense ini biasa menggunakan kata keterangan always yang artinya selalu, usually artinya biasanya, often sering, seldom jarang, rarely juga artinya jarang, never tidak pernah, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun. Kenapa tense ini menggunakan kata keterangan yang disebutkan tadi? Itu karena tense ini selain memang untuk mengungkapkan keadaan atau pekerjaan yang terjadi sekarang, tense ini juga mengungkapkan kebiasaan atau hal-hal yang rutin. Untuk rumus bagaimana membuat kalimat berpola simple present tense ini, sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa kalimat bahasa Inggris itu secara Untuk rumus bagaimana membuat kalimat berpola simple present tense ini, sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa berdasarkan bentuk predikatnya, kalimat bahasa Inggris itu terbagi dua.
Satu, kalimat verbal, yaitu kalimat yang berpredikat kata kerja. Yang kedua adalah kalimat nominal, yaitu kalimat yang berpredikat selain kata kerja. Nah, untuk rumus kalimat verbal ini sebagai berikut. Untuk bentuk positif, rumusnya adalah subjek, verb 1, atau ada tambahan S atau ES, kemudian plus komplement kalau ada. Kemudian bentuk negatif, subjek plus do atau does not, kemudian verb ke-1 dan komplement kalau ada. Kemudian bentuk interrogatif atau pertanyaan, rumusnya do atau does plus subjek plus verb 1 plus komplement. Demikian rumus untuk kalimat verbal. Penjelasan untuk rumus tadi dikatakan ada tambahan S atau ES, atau ada pilihan penggunaan do atau does. Berikut penjelasannya. Yang menggunakan verb 1 murni itu adalah untuk subjek I, you, we, they. Jadi untuk subjek tersebut, verb 1 yang digunakan adalah murni. Jadi secara rumus, subjek, verb 1, kemudian komplement, yaitu objek, dan lain-lain. Kemudian untuk subjek she, he, it, predikatnya atau verbnya itu ada tambahan s atau es. Jadi secara rumus untuk subjek tersebut rumusnya adalah subjek verb 1 plus s atau es, kemudian plus komplement, bisa objek, keterangan, dan lain-lain. Berikut juga ada pemilihan do atau does, itu sama seperti pemilihan verb 1 atau verb 1 tambah s atau es. Jadi untuk do itu sama dengan verb 1 murni, yaitu subjek I, you, we, they. Kemudian untuk does itu sama dengan subjek she, he, it, yaitu sama dengan verb 1 tambah s atau es. Kemudian perlu tahu juga kapan verb 1 ketika ditambahkan s atau kapan ketika ditambahkan es. Berikut ini penjelasannya. Untuk kata kerja yang diakhiri sh, ch, s, z, x itu ditambahi es. Contohnya wash jadi washes, catch jadi catches, class jadi classes, kemudian buzz jadi buzzes, fix jadi fixes. Berikutnya untuk kata kerja yang diakhiri konsonan dan y itu ditambahi es, jadi y-nya berganti jadi i, kemudian tambah s. Contohnya study, itu menjadi studies. Kemudian untuk kata kerja yang diakhiri vokal dan y, itu ditambahkan s. Contohnya buy, jadi buys. Dan untuk kata kerja yang diakhiri o, itu bisa dua. Bisa ditambahi s, contohnya kata video jadi videos, atau ditambahi es, contohnya kata potato jadi potatoes gitu. Nah, sekarang rumus-rumus tadi kita aplikasikan dalam contoh. Untuk kalimat positif, ada contoh, she wants to be a doctor. Dia ingin menjadi dokter. Nah, di situ subjeknya adalah she, maka wants yang verb 1 atau predikat itu harus ditambah s. Kemudian cows eat grass.
Sapi memakan rumput. Di situ subjeknya adalah cause, sama seperti they. Oleh karena itu verb satunya murni tanpa tambahan s atau es. Yang ketiga, they speak English at the office. Mereka berbicara bahasa Inggris di kantor. Verb satunya yang berupa speak itu tanpa s karena subjeknya they. He likes bananas. Karena subjeknya he, maka like yang merupakan verb satu atau predikat itu harus tambah s. Kemudian yang terakhir, they play basketball every morning. Di situ subjeknya adalah they, maka verb satunya tanpa tambahan s atau es. Berikut contoh kalimat negatif. They don't have any money. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Di situ menggunakan don't karena subjeknya they. Kemudian yang kedua, Lala doesn't see Peter in the class. Lala tidak melihat Peter di kelas. Lala merupakan subjek yang sama dengan she, maka menggunakan doesn't. Kemudian yang ketiga, my best friend doesn't love you. Teman baik saya tidak mencintai kamu. My best friend itu adalah subjeknya yang sama dengan he atau sama dengan she, tergantung nanti laki-laki atau perempuan. Maka predikatnya yang negatif itu menggunakan doesn't. Yang keempat adalah you don't listen to me. Kamu tidak mendengarkanku. Nah, karena subjeknya you, maka pakai don't sesuai dengan rumus. Yang terakhir, California is not in United Kingdom. Kalau ini merupakan kalimat nominal, penjelasannya ada di berikutnya. Yang terakhir, itu contoh kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nomor 1, do they talk a lot? Apakah mereka banyak ngomong? Di situ kata bantunya menggunakan do. Karena memang subjeknya they sesuai dengan rumus, yaitu do atau does, kemudian subjek, kemudian verb 1. Nah, karena they sesuai dengan rumus, maka kata bantunya do. Yang kedua, does he play tennis? Apakah dia bermain tenis? Karena subjeknya he, maka kata bantunya adalah does. Yang ketiga, does your father drink coffee? Apakah ayahmu minum kopi? Di situ your father subjeknya yang sama dengan he, maka kata bantunya menggunakan does dalam membentuk kalimat tanya ini. Yang keempat adalah where does she have lunch? Itu ada kurang kata have di situ atau eat di situ. Di mana dia makan siang? Untuk contoh keempat ini merupakan contoh kalimat tanya informatif, artinya butuh jawaban informasi. Maka rumusnya adalah kata tanya, kemudian do atau does, kemudian subjek, kemudian verb 1. Nah, karena subjeknya adalah she, maka di situ pakai does. Kemudian yang kelima, does he ride the motorcycle? Apakah dia mengendarai motor? Di situ karena subjeknya he, maka kata bantunya menggunakan does. Demikian contoh-contoh kalimat verbal yang positif maupun negatif maupun interrogatif sebagai aplikasi daripada rumus-rumus yang telah dijelaskan tadi. Sekarang kita membahas rumus untuk kalimat nominal. Untuk kalimat nominal, rumusnya adalah positif subjek plus to be plus complement. Untuk negatif, subjek plus to be
plus not plus komplement. Dan untuk interrogatif, to be plus subjek plus komplement. Untuk interrogatif ini bisa ada dua. Rumus yang tadi disebutkan itu adalah untuk pertanyaan yang simpel, yaitu jawabannya ya atau tidak. Untuk pertanyaan yang kompleks atau informatif, rumusnya adalah kata tanya plus to be plus subjek. Penjelasan lebih lanjut untuk rumus kalimat nominal tadi adalah bahwa di sana disebutkan ada to be. To be yang dimaksud itu akan bervariasi tergantung subjeknya. Untuk subjek I, to be-nya adalah am. Untuk subjek you, we, they, dan kata benda jamak, to be-nya adalah are. Dan untuk subjek she, he, it, dan kata benda tunggal, to be-nya adalah is. Jadi, seperti yang disebutkan tadi bahwa rumus kalimat nominal adalah subjek, to be, kemudian komplement. Komplement yang dimaksud itu bisa berupa kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan, atau kata-kata lain yang merupakan frase bentukan yang bisa dijadikan predikat. Sebagai contoh untuk aplikasi rumus kalimat nominal tadi sebagai berikut. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah afirmatif, itu maksudnya kalimat positif. Yang kedua negatif. Yang berikutnya adalah sebelah kanan, itu interrogatif. Di situ dicontohkan nomor 1, I am a doctor. Nah, subjeknya I, maka to be-nya am. Untuk negatifnya, I am not a doctor. Saya bukan seorang dokter. Untuk pembentukan negatif, di situ digunakan am not untuk subjek I. Dan untuk interrogatif, am I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Nah, untuk pertanyaan atau interrogatif ini tinggal dibalik. Kalau tadi subjeknya di awal, sekarang to be-nya yang di awal. Berikutnya adalah you are an engineer. Kamu adalah seorang insinyur. Karena subjeknya adalah you, maka to be-nya are. Negatifnya, you are not an engineer. Kamu bukan seorang insinyur. Are you an engineer? Apakah kamu seorang insinyur? Berikutnya, he is at home. Dia ada di rumah. He is not at home. Dia tidak ada di rumah. Is he at home? Apakah dia ada di rumah? Kemudian, she is my sister. Dia adalah saudara perempuan saya. She is not my sister. Dia bukan saudara perempuan saya. Is she my sister? Apakah dia saudara perempuan saya? Jadi, contoh-contoh tadi itu merupakan aplikasi daripada rumus kalimat nominal, di mana I, you, he itu adalah subjeknya, kemudian am, are, is itu adalah to be-nya, kemudian a doctor, an engineer, at home, my sister itu adalah komplement, di mana a doctor adalah kata benda, an engineer adalah kata benda, at home adalah frase kata depan, kemudian my sister adalah kata benda yang merupakan termasuk daripada komplement, di mana komplement itu bisa kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan, atau kata-kata lain bentukan yang masuk ke dalam komplement yang bisa dijadikan predikat.
termasuk di dalamnya adalah frase kata depan. Setelah kita membicarakan tentang pengertian, rumus, dan contoh-contoh simple present tense, lalu apa kegunaan atau fungsi dari simple present tense ini? Berikut adalah fungsi atau kegunaan dari kalimat yang berpola simple present tense. Pertama, fungsi dari kalimat yang berpola ini itu untuk menyatakan pernyataan yang berlaku general maupun tidak general. Contohnya, he is so handsome. Dia sangat tampan. Fungsi berikutnya adalah simple present tense bisa untuk menjelaskan suatu kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Contohnya, Andy always consumes healthy food. Di situ ada kurang kata consume yang artinya makan atau mengkonsumsi. Jadi ini menyatakan kebiasaan sehari-hari bahwa Andy biasa makan makanan yang sehat. Berikutnya, simple present tense bisa juga untuk menyatakan peristiwa atau kejadian atau rencana di masa depan. Contohnya, the train leaves the station this night at 8 p.m. Kereta berangkat dari stasiun malam ini pukul 20. Ini bisa jadi waktu berbicara pada saat masih jam 6 umpamanya, atau sore jam 4 umpamanya. Padahal kereta itu berangkatnya jam 8 malam. Dan yang terakhir, fungsi dari simple present tense ini adalah digunakan untuk menyatakan kebenaran atau fakta yang umum. Contohnya, Indonesia is a country in Southeast Asia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Atau, the sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Demikianlah pembahasan tentang simple present tense. Semoga video ini, sebagaimana video-video saya yang lain, dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk perbaikan dan kemajuan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share, karena itu merupakan amal juga kalau Anda niati dengan baik. Akhirnya saya tutup, khairun nas anfa'akum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Maka berlombalah untuk menjadi seperti dalam hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.